Tahu Jumanji nggak? Nah, ngapain kita ngomongin tentang Jumanji? Tapi ada apa dengan Jumanji? Tek 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 tek. 1, 2, 3, 4, tuh tiba-tiba gitu ceritanya. Tapi di sini saya nggak akan ngomongin tentang si Jumanji ini. Tapi ada sebuah lagu yang terinspirasi gara-gara Jumanji ini. Tahu Jumanji nggak? Jumanji itu film, ya pasti tahu film. Film yang dulu dibintangin, yang pemainnya adalah Robin Williams. Itu tapi tahun 90, nggak tahu aku, 96 atau 97 lah. Oh, tahun-tahun segitu. Pokoknya tahun-tahun segitu. Terus habis itu yang kemarin sempat dibintangin sama The Rock. Jumanji 2 dan kayaknya lebih hits lagi ya. Itu tahun 2000 something, 2014-an gitu. Nah, ngapain kita ngomongin tentang Jumanji? Tapi ada apa dengan Jumanji? Tek 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 tek. Kita main dulu deh. Cara mainnya adalah kita lempar dadunya, terus habis itu kan keluar nih angkanya 5 umpamanya. Nih, ini si apa namanya? Si badak. Badak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus tiba-tiba pindah ke dunia lain. Habis itu ini lagi, satu lagi. 5, 6. Si gajah. 1, 2, 3, 4, tuh tiba-tiba gitu ceritanya. Tapi di sini saya nggak akan ngomongin tentang si Jumanji ini. Tapi ada sebuah lagu yang terinspirasi gara-gara Jumanji ini. Saya akan cerita setelah kamu subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share official view channel. Ya, beneran ya. Subscribe dulu. Suatu ketika saya nonton film Jumanji yang pertama itu. Yang waktu itu yang dibintangin sama Robin Williams. Waktu itu aku inget banget nonton bertiga sama teman kuliahku. Satunya Andi sama satunya Nini. Terus habis nonton, ini posisinya di Surabaya ya. Habis nonton waktu itu aku masih kuliah. Terus habis nonton film Jumanji ini, terus habis itu pulang ke rumahku, pada nginep di tempat orang tua aku kan di Surabaya. Terus nginep di kamarku, aku tidurnya di kasur, terus temen aku satu di kasur sama aku, yang satu tidur di bawah di karpet gitu. Nah, pas waktu aku tidur, karena habis nonton Jumanji nih ceritanya, habis itu tiba-tiba aku mimpi kebangun, terus di dalam mimpi itu aku kedengar suara wak 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 wak. Gitu-gitu terus saja. Terus habis itu di dalam mimpi itu aku lihat aku ada kayak di taman yang panjang gitu, taman kecil panjang. Terus habis itu ada gajah kecil segini, pokoknya kecil lah, pokoknya kayak kucing gitu. Terus habis itu dia tuh jalan, terus karena kan dia gendut gitu kan, terus pantatnya gitu, wok 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 wok. Jadi kayak ngikutin apa namanya jalannya si gajah itu. Gak tahu entah kenapa tiba-tiba muncul ada gajah-gajah kecil itu di dalam mimpi aku di taman yang kayak kalau ada yang pernah lihat film Gladiator itu kan ada satu mimpinya, visionnya si Marcus itu, The Gladiator itu, dia ngelihat ada taman panjang gitu. Nah, terus dia ngelihat di situ. Itu sama kayak gitu. Jadi ada gajah-gajah kecil gitu, aneh banget kan, kayak gajah yang sekecil kayak kucing, kayak kelinci gitu, tapi gajah, bentuknya gajah. Nah, dari situ akhirnya aku bangun, aku lihat temen aku masih tidur di bawah, terus habis itu aku ambil gitar, terus mainin. Tapi waktu itu aku coba maininnya pakai gitar akustik, jadi cuman hanya membayangkan aja, wak wak wak, jadi membayangkannya suaranya seperti ini. Wak 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 wak. Tapi kan karena aku kebayang bahwa itu suaranya adalah kayak
kayak apa ya, kayak suara bebek kali ya, suara kuak 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 gitu. Akhirnya pas waktu di rekaman, di recording, aku demonya hanya pakai gitar akustik waktu demonya. Tapi aku udah tahu membayangkan nanti pada saat rekaman seperti apa. Jadi pas waktu rekaman aku pakai wah ini terus mainnya seperti apa yang aku bayangkan tadi. Jadi gini. Gak ada hubungannya sama Jumanji sebenarnya. Tapi ya itu tadi kadang lagu based on ide yang muncul tiba-tiba seperti itu, kita bisa explore kemana-mana sesuai dengan apa yang muncul dari ide itu ditransfer ke alat musik atau ke gitar. Terus karena keluarnya munculnya adalah di mana kawanku ingin ku menyapa, akhirnya saya mencoba untuk revise lagi pikiran aku, untuk remind lagi pikiran aku. Saat-saat waktu itu aku pernah tinggal bareng sama Ari Lasso, waktu Ari Lasso lagi dalam keadaan drop karena drugs. Terus habis itu secara aku waktu itu memang sehat secara mental ya, maksudnya nggak kena di drugs, tapi aku ngerasa bahwa dia ada di part itu loh. Dia ada di part dimana dia butuh seseorang, butuh kawan yang harusnya bisa mensupport dia, harusnya memberi arti dia. Jadi makanya judul lagu itu aku kasih nama dengan Beri Aku Arti. Terus lirik itu juga menceritakan tentang bagaimana seseorang yang terjerumus ke dalam narkoba atau drugs, dia bagaimana dia berusaha untuk mengungkapkan perasaannya, gimana dia ditinggalkan, gimana dia nggak ngerasa diruangkan lah. Beri aku ruang untuk tempatkan diriku, gimana dia pengen dia ada sesuatu yang dia bisa tunjukkan bahwa dia is okay gitu, dia baik-baik aja. Tapi lagu ini akhirnya menjadi sebuah message, say no to drugs. Beberapa kali akhirnya lagu ini sempat, kalau kita lagi campaign atau kita lagi bercerita tentang bercerita tentang penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan drugs, ya lagu ini pas banget untuk kita nyanyikan atau kita mainkan. Sempat menjadi bagian yang cukup unik dalam proses ini. Karena apa? Karena pada saat pengerjaan itu juga Yoyo drummer Padi juga masih dalam keadaan pakai drugs, tapi kondisinya dia tidak terpuruk seperti kayak ceritanya Ari Lasso. Waktu saat aku terinspirasi terhadap considerationnya dia gitu loh, terhadap kondisinya dia, terhadap masalahnya dia beda. Karena pada saat itu ya Yoyo walaupun dia ada kena drugs, tapi dia masih punya sesuatu yang dia bisa tunjukkan, yaitu dia bersama dengan dengan Padi. Tapi waktu aku cerita tentang Beri Aku Arti ini pada saat Ari Lasso ini lagi sendiri, dia tidak bersama dengan Dewa 19, dia lagi between antara dia lagi mau memperjuangkan karirnya untuk solo karir ya itu posisinya adalah seperti itu. Jadi sempat juga kemarin Ari Lasso baru tahu bahwa itu lagu buat aku ya ternyata inspirasinya. Iya, emang sebenarnya lagu itu inspirasinya buat Ari Lasso, buat kamu, Ri, gitu. Dan dia nggak tahu bahwa lagu itu inspirasinya adalah buat dia gitu. Yaitu Beri Aku Arti. Agak unik ya, karena ide awal hanya gara-gara melihat film Jumanji, terus liriknya bukan bercerita tentang dunia antah berantah, dunia dimensi yang lain, tapi menjadi sebuah lagu yang bertema untuk memberikan semangat untuk para penyalahguna drugs. Ya, itu tadi proses kreatifnya sebenarnya hanya dari ide
nada, melodi, terus habis itu jadi lagu. Jadi setelah lirik udah ketemu, part-part yang pas untuk bisa dinyanyikan, lalu kita dapatin juga mood, feeling dari lagu ini sesuai dengan temanya, beri aku arti. Lalu setelah itu baru isiannya baru kita isi, seperti kayak ada akustik, ada instrumen yang lain, gitar, bass tentunya, drum, terus habis itu juga feel ending sama feel yang di bagian tengah. Ya, itu tadi adalah proses kreatif atau proses penciptaan di balik lagu Beri Aku Arti. Tadi udah saya ceritakan tentang bagaimana dapat ide dari suara atau sound dari wak 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 wak, ternyata adalah dari Jumanji. Terus habis itu juga tema dari lagu ini, tema tentang masalah drugs yang membuat orang jadi merasa ditinggalkan, merasa nggak ada artinya. Oke, thank you banget udah ngikutin Official View Channel. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Official View Channel.